Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Werastuti, SE, MSI, AK selaku dosen pembimbing utama, Bapak Imadi Pradana Adiputra, SE, SH, MSI selaku dosen pembimbing pendamping, Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST, AK, MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Jumlah Anggota, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Wanita di Kabupaten Jemberana. Pembahasan yang pertama yang terdiri dari latar belakang. Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya didasarkan pada falsafah serta ideologi yaitu Pancasila. Sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian yang dibangun di Indonesia ini dilaksanakan guna mewujudkan usaha dalam mencapai tujuan nasional. Mengacu pada pernyataan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 maupun ayat 4, bangunan usaha yang sesuai adalah koperasi. Koperasi merupakan salah satu bagian dalam perekonomian nasional yang diharapkan mampu menjadi badan usaha yang memiliki peran di segala bidang usaha, utamanya dalam kehidupan ekonomi rakyat untuk dapat mewujudkan demokrasi ekonomi. Tujuan koperasi dalam mensejahterakan anggotanya dapat diwujudkan melalui pembagian sisa hasil usaha atau SHU. SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh di dalam 1 tahun buku setelah dikurangi dengan penyusutan dan biaya-biaya dari tahun buku yang bersangkutan. Jenis koperasi yang secara khusus memiliki tujuan untuk mensejahterakan hukum kaum perempuan serta menjadi wadah untuk memberdayakan perempuan adalah koperasi wanita. Salah satu koperasi wanita yang mengalami pergelonjakan pada SHU-nya adalah Koperasi Wanita di Kabupaten Jemberana. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Jemberana, tercatat bagaimana kondisi serta perkembangan koperasi wanita dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Jumlah koperasi wanita di Kabupaten Jemberana mengalami penurunan dari tahun 2018 sebanyak 56 koperasi, tahun 2019 dan 2020 menjadi 41 koperasi. Sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jemberana mengalami penurunan, yakni tahun 2018 sisa hasil usahanya sebesar 591.317.000, tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 589.646.000 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 534.447.000. Jumlah anggota dan volume usaha mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yakni tahun 2018 jumlah anggota yang tercatat sebanyak 6.624 dengan volume usaha sebesar 9.952.023.000. Tahun 2019, jumlah anggota yang tercatat adalah sebanyak 5.611 dengan volume usaha sebesar 8.891.824.000 dan tahun 2020 jumlah anggota yang tercatat sebanyak 5.578 dengan volume usaha sebesar 8.750.531.000. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, saya tertarik untuk meneliti dan membuktikan bahwa jumlah anggota dan volume usaha mempunyai pengaruh terhadap SHU pada koperasi wanita di Kabupaten Jemberana. Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah melalui berbagai permasalahan yang ada di koperasi yang dapat mempengaruhi SHU. Peneliti menggunakan variabel jumlah anggota dan volume usaha sebagai variabel yang diteliti lebih dalam untuk mengetahui pengaruhnya terhadap sisa hasil usaha. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama, bagaimana pengaruh secara parsial jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jemberana.
Yang kedua, bagaimana pengaruh secara parsial volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jemberana. Yang ketiga, bagaimana pengaruh secara simultan jumlah anggota dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jemberana. Adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh secara parsial jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jemberana. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh secara parsial volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jemberana. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh secara simultan jumlah anggota dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha pada koperasi wanita di Kabupaten Jemberana. Adapun manfaat dalam penelitian ini yang pertama bagi pengelola koperasi. Sebagai bahan pertimbangan serta tolak ukur guna melakukan pengambilan keputusan serta kebijaksanaan yang berhubungan dengan sisa hasil usaha, jumlah anggota, ataupun volume usaha. Yang kedua, bagi peneliti. Dapat dijadikan tambahan wawasan dari peneliti tentang jumlah anggota, volume usaha, serta sisa hasil usaha pada koperasi wanita itu sendiri. Dan yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, diharapkan mampu menjadi bahan masukan ataupun referensi yang bisa menjadi acuan untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya, khususnya yang meneliti tentang jumlah anggota, volume usaha, serta sisa hasil usaha pada koperasi wanita. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai grand theory. Yang pertama, grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori laba efisiensi manajerial atau Managerial Efficiency Theory of Profit. Teori laba manajerial merupakan teori yang menekankan bahwa suatu perusahaan yang dikelola secara efisien dan tepat akan mampu memperoleh laba yang normal atau di atas rata-rata. Laba dalam suatu koperasi berupa sisa hasil usaha atau SHU yang merupakan suatu laba ataupun keuntungan yang didapatkan melalui perolehan total pendapatan ketika menjalankan kegiatan usaha koperasi setelah dikurangi dengan total biaya dalam kurun waktu 1 tahun buku. Kemudian, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah koperasi, yang kedua adalah sisa hasil usaha, yang ketiga adalah jumlah anggota, dan yang terakhir adalah volume usaha. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota atau X1 berpengaruh terhadap SHU atau variabel Y. Kemudian, volume SHU atau X2 berpengaruh terhadap SHU atau variabel Y. Selanjutnya adalah hipotesis dalam penelitian ini ada 3. H1, jumlah anggota berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. H2, volume usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. H3, jumlah anggota dan volume usaha secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sisa hasil usaha. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai metode penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Rancangan dalam penelitian ini yang pertama dilakukan dengan penentuan judul, kemudian dilakukan perumusan masalah. Setelah dilakukan perumusan masalah, dilakukan pengkajian teori. Kemudian pengumpulan data. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka akan dilakukan proses analisis data dengan uji-uji. Setelah dilakukan pengujian, maka akan diperoleh hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulan dan saran. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada koperasi wanita yang berada di Kabupaten Jemberana dan sudah terdaftar serta terdata di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jemberana dengan waktu penelitian yang bersifat tentatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh koperasi wanita yang terdaftar pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Jemberana dan terdata sebanyak 56 koperasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria-kriteria yang pertama, koperasi yang berstatus aktif, yang kedua adalah koperasi yang melaporkan jumlah anggota, volume usaha, serta sisa hasil usaha tahun 2018 sampai dengan 2020 ke Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jemberana.
Yang ketiga adalah koperasi yang tidak mengalami kerugian atau minus dalam menghasilkan SHU serta volume usaha, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini ialah sebanyak 33 koperasi wanita di Kabupaten Jemberana. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah data kualitatif dan kuantitatif. Data pada penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, yang dalam penelitian ini ialah data individu koperasi dan perkembangan keragaan koperasi wanita dari Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian di Kabupaten Jemberana. Selanjutnya adalah mengenai metode dan analisis data. Yang pertama adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Kemudian pada analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan koefisien determinasi atau R kuadrat dan uji hipotesis yang terdiri dari uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F. Pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur ini yakni wawancara yang dilakukan dengan menanyakan sejumlah pertanyaan berdasarkan daftar atau sampel yang telah ditentukan dan disiapkan sebelumnya. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa ketua koperasi yang dilakukan untuk mengetahui penyebab dari menurunnya SHU di Koperasi Wanita Kabupaten Jemberana berdasarkan dari sudut pandang para informan, sehingga hasil penelitian tidak hanya diperoleh melalui jumlah angka saja, namun juga dari hasil wawancara. Selanjutnya adalah mengenai hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau signifikansi sebesar 0,64. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal atau distribusi dari data populasi normal. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih dari 0,05. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas, yang mana berdasarkan hasil tabel uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerans lebih besar 0,10 dan nilai variance inflation factor atau VIF kurang dari 10. Untuk setiap variabel, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel bebas. Selanjutnya adalah uji autokorelasi, yang mana berdasarkan hasil tabel uji autokorelasi menunjukkan bahwa Darwin-Watson sebesar 1,673, yang diartikan nilai Darwin-Watson berada di antara -2 dan +2, maka dapat disimpulkan tidak adanya autokorelasi positif maupun negatif, sehingga model regresi ini layak digunakan pada penelitian ini. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas. Berdasarkan hasil tabel uji heterokedastisitas, dapat dilihat bahwa jumlah anggota memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, variabel volume usaha memiliki nilai signifikansi sebesar 0,049. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada masing-masing variabel bebas. Dalam penelitian ini dikarenakan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih besar dari 0,05. Selanjutnya adalah analisis linear berganda. Berdasarkan hasil analisis linear berganda, dari tabelnya dapat terbentuk persamaan regresi yang terbentuk, yaitu nilai konstanta yakni 2996778,3,750 menunjukkan jika variabel jumlah anggota atau X1 dan volume usaha atau X2 bernilai konstan, maka variabel sisa hasil usaha atau Y memiliki nilai positif 2996778,3,750 satuan. Selanjutnya, nilai koefisien jumlah anggota atau X1 memperoleh nilai positif sebesar 149879418. Artinya, variabel jumlah anggota atau X1 berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha atau Y. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan modal jumlah anggota atau X1 dapat meningkatkan sisa hasil usaha atau Y.
sebesar 149.879,418 dengan asumsi variabel independen artinya tetap. Selanjutnya, nilai koefisien regresi volume usaha atau X2 memperoleh nilai positif sebesar 0,17. Artinya, variabel volume usaha atau X2 berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha atau Y. Ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satuan volume usaha atau X2 dapat meningkatkan sisa hasil usaha atau Y sebesar 0,17. Selanjutnya adalah hasil uji koefisien determinasi atau R kuadrat, yang mana besarnya nilai koefisien determinasi dapat dilihat dari nilai ajus R square sebesar 0,900. Ini berarti bahwa variabel jumlah anggota dan volume usaha secara bersama-sama mempengaruhi sisa hasil usaha sebesar 90% dan sisanya sebesar 10% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Uji hipotesis secara parsial atau uji T, yang mana berdasarkan hasil pengujian, variabel jumlah anggota atau X1 ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan variabel volume usaha atau X2 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,049. Dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen, jumlah anggota dan volume usaha berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau sisa hasil usaha. Dan dapat dinyatakan bahwa hipotesis diterima. Hal ini dikarenakan nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada uji hipotesis secara simultan atau uji F. Dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 145,008 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000, sedangkan F tabel sebesar 3,280 dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Jadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa variabel jumlah anggota dan volume usaha secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen atau sisa hasil usaha. Selanjutnya adalah pembahasan. Dalam penelitian ini, yang pertama ada pengaruh jumlah anggota terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan pada hasil uji dan wawancara menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota atau X1 berpengaruh secara positif terhadap sisa hasil usaha. Dengan demikian, hipotesis pertama atau H1 dapat diterima. Kemudian ada pengaruh volume usaha terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan pada hasil uji dan wawancara menunjukkan bahwa variabel volume usaha atau X2 berpengaruh secara positif terhadap sisa hasil usaha. Dengan demikian, hipotesis kedua atau H2 dapat diterima. Kemudian, ada pengaruh jumlah anggota dan volume usaha terhadap sisa hasil usaha. Berdasarkan pada hasil uji dan wawancara, ini menunjukkan juga bahwa variabel jumlah anggota atau X1 dan volume usaha atau X2 berpengaruh secara positif terhadap sisa hasil usaha. Dengan demikian, hipotesis ketiga atau H3 dapat diterima. Usahanya untuk mencapai penjualan yang tinggi diharapkan agar koperasi lebih meningkatkan aktivitas ekonomi koperasi. Peningkatan SHU dari suatu koperasi sangat tergantung pada kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi dan akan sangat menentukan pendapatannya. Jumlah anggota yang banyak juga tentunya akan mendorong SHU yang besar. Kemudian, yang kedua bagi penelitian selanjutnya. Dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut dan diharapkan dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai jumlah anggota, volume usaha, serta sisa hasil usaha agar memperoleh gambaran yang lebih lengkap sehingga hasil penelitian selanjutnya lebih baik lagi, serta lebih mengembangkan faktor atau variabel lain yang dapat mempengaruhi sisa hasil usaha. Baik, sekian pemaparan saya terkait skripsi yang berjudul Jumlah Anggota, Volume Usaha, dan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Wanita di Kabupaten Jembrana. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pengucapan kata. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om.